Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan dengan saya di channel Pasar Panjang. Kawan-kawan, apakah Anda sering merasa tidak cukup baik? Terus menerus membandingkan atau sering membandingkan diri Anda dengan orang lain? Atau bahkan Anda merasa kesulitan menerima pujian? Nah, jika demikian kawan-kawan, Anda mungkin sedang berjuang dengan rasa insecure yang bisa menghalangi atau mencegah kebahagiaan Anda sendiri. Nah, kali ini kawan-kawan, kita akan bedah, kita akan bahas, kita akan tahu setidaknya ada 7 tanda utama insecure yang sering tidak kita sadari, dan bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut agar hidup kita lebih baik, agar hidup kita lebih bahagia, terutama secara mental, lebih memuaskan. Nah, oleh kawan-kawan, jangan lewatkan video kali ini, simak sampai akhir agar kita tidak gagal paham. Kawan-kawan, ketika ada orang merasa insecure, mereka seringkali menghindari konfrontasi dengan orang lain. Mereka lebih memilih untuk mengalah, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak setuju atau merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Ini dapat berdampak negatif kawan-kawan pada hubungan secara personal, bahkan hubungan profesional mereka. Menghindari konfrontasi kawan-kawan adalah salah satu cara apabila ada orang yang merasa insecure untuk menjaga kedamaian. Mereka khawatir bahwa ketika konfrontasi terjadi, ini akan dapat memperburuk keadaan. Padahal tidak demikian. Atau bisa menyebabkan orang insecure ini ditolak. Sikap ini kawan-kawan bisa dilihat dalam berbagai situasi, mulai dari hubungan keluarga mereka, hubungan dengan teman-teman dan sahabat-sahabat mereka, lingkungan sendiri mereka, bahkan di tempat kerja mereka. Menghindari konfrontasi kawan-kawan secara terus-menerus, mengalah secara terus-menerus, ini akan menjadi penyebab penumpukan emosi negatif, perasaan tidak nyaman yang tidak diungkapkan kawan-kawan. Ini bisa berubah menjadi rasa kebencian yang besar-besar atau bahkan kasih. Di samping itu kawan, orang yang merasa insecure mungkin dia merasa tidak dihargai atau tidak dianggap atau dia tidak dianggap penting. Ini akan semakin memperburuk rasa insecure mereka. Contoh saja misalnya ada seorang karyawan kawan-kawan yang selalu mengiyakan semua permintaan dari atasannya, dari bosnya, meskipun dia harus lembur setiap hari, harus pulang malam setiap hari. Ini adalah contoh dari orang yang insecure. Kenapa demikian? Mereka takut bahwa jika mereka melakukan penolakan atau menolak, mereka akan kehilangan pekerjaan mereka. Padahal tidak demikian. Akibatnya apa kawan-kawan? Mereka merelakan kesejahteraan pribadi mereka. Mereka merelakan waktu mereka dengan keluarga mereka, bahkan kesehatan mental mereka, demi menghindari konfrontasi dengan atasan, dengan bos mereka. Kemudian yang kedua kawan-kawan, orang yang insecure ini seringkali tidak bisa berhenti membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka tidak bisa berhenti untuk membandingkan diri mereka dengan sekeliling mereka, dengan lingkungan mereka. Mereka merasa bahwa orang lain lebih baik. Mereka merasa orang lain lebih mampu. Mereka merasa orang lain lebih sukses.
atau orang lain lebih bahagia daripada diri mereka sendiri. Kawan-kawan, membandingkan diri dengan orang lain adalah sikap yang merusak, sikap yang destruktif. Ini akan membuat orang yang merasa tidak cukup baik dan meragukan kemampuan mereka sendiri. Ini ciri kedua dari orang yang merasa insecure. Padahal kawan-kawan, setiap orang memiliki perjalanan sendiri. Setiap orang memiliki tantangannya masing-masing. Setiap orang memiliki masalah yang berbeda dengan masalah kita, yang tidak bisa dibandingkan secara langsung. Kawan-kawan, kalau kita lihat beberapa teori di perbandingan sosial secara psikologis, manusia secara alami kecenderungannya adalah untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain, dengan lingkungannya, dengan temannya, cenderung menilai kemampuan dan status mereka sendiri. Ada tetapi kawan-kawan, ketika hal ini dilakukan secara berlebihan, secara terus-menerus, ini akan menjadi penyebab rasa tidak percaya diri, rasa tidak confident, masa depresi. Ketika ada orang yang terus-menerus membandingkan diri mereka dengan orang lain, dengan teman mereka, baik itu di kelas, di kampus, mereka mungkin merasa frustasi dan tidak puas dengan achievement mereka, dengan apa yang mereka capai, dengan apa yang mereka miliki. Hal ini kawan-kawan bisa mengundang atau mengganggu produktivitas mereka sendiri, bisa menurunkan kebahagiaan mereka, tingkat kepuasan mereka kepada diri mereka sendiri, bahkan akan mengganggu kebahagiaan atau kesejahteraan mereka. Contoh saja kawan-kawan, ketika ada orang yang sering merasa iri dengan pencapaian teman-temannya, pencapaian tetangganya mungkin, pencapaian saudaranya mungkin, atau bahkan temannya di media sosial. Mereka melihat di media sosial teman-teman mereka, saudara mereka mendapatkan misalnya promosi secara cepat, naik jabatan, naik pangkat. Mereka melihat temannya melakukan hiburan mewah, atau temannya memiliki hubungan romantis yang sempurna dengan pasangannya, dan mereka merasa bahwa hidup mereka sendiri tidak sebaik itu, tidak seberuntung itu. Ini adalah rasa insecure. Kemudian orang yang punya rasa insecure kawan-kawan, ini sifat ketiga ya, cenderung memiliki pandangan negatif tentang diri mereka sendiri. Mereka cenderung menganggap buruk diri mereka. Mereka cenderung menganggap diri mereka jelek, diri mereka tidak mampu, diri mereka tidak berharga. Ini dirasakan oleh orang-orang yang insecure. Mereka merasa tidak kompeten, mereka merasa tidak menarik. Nah, tapi kita tahu kawan-kawan bahwa pandangan ini bisa sangat merusak, karena sifat ini bisa sangat merusak dan bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, baik itu pribadi, baik itu sosial mereka. Pandangan negatif yang seperti yang tadi saya ucapkan seringkali berakar dari pengalaman mereka di masa lalu, seperti bullying, bahkan bullying yang dilakukan oleh keluarga mereka sendiri, teman mereka, sahabat mereka, kritik yang berlebihan dari orang tua mereka, atau pengalaman traumatis. Ini seringkali terjadi di keluarga sendiri, saudara-saudara. Ketika ada orang yang terus-menerus merasa atau mendengar atau merasakan hal-hal negatif tentang diri mereka, tentang keseharian mereka, tentang sifat mereka, mereka mulai percaya bahwa itu benar, padahal tidak. Lingkungan juga memainkan peran penting kawan-kawan. Jika ada orang yang tumbuh di keluarga atau di lingkungan yang tidak support, tidak mendukung, atau lingkungan yang penuh kritik, lingkungan yang toksik,
tetangga yang tidak baik misalnya. Ini berintan merasa insecure. Misalnya saja ada anak yang selalu dibandingkan dengan teman-temannya, dengan tetangganya, bahkan dengan saudara kandungnya sendiri. Dia mungkin merasa bahwa mereka tidak cukup baik, mereka tidak cukup handal di mata orang tua mereka. Kemudian pandangan negatif terhadap diri sendiri ini bisa menyebabkan berbagai masalah yang datang bertubi-tubi kawan-kawan, seperti depresi, anxiety, bahkan kecemasan yang berlebihan, dan bahkan jatuh kepada isolasi sosial. Ini juga bisa menghambat mereka ketika mereka ingin mencapai potensi mereka yang sebenarnya mereka miliki sangat baik. Katakan saja ada seorang mahasiswa atau mahasiswi yang selalu merasa bahwa dirinya tidak cukup vital, mungkin akan menghindari kesempatan untuk berbicara di depan umum, menghindari dari tanggung jawab, atau mereka tidak mau lagi mengikuti kompetisi olimpiade misalnya, atau tanggung jawab besar menghindari. Akibatnya apa kawan-kawan? Mereka akan melewatkan peluang besar, peluang emas, peluang penting yang bisa membantu mereka untuk berkembang, yang bisa membantu mereka untuk bertumbuh, bahkan berhasil atau sukses. Misalnya ada orang insecure yang seringkali merasa sulit untuk menerima pujian. Kawan-kawan, seperti kita tahu, mereka mungkin merasa bahwa diri mereka tidak layak untuk disanjung, diri mereka tidak layak untuk dipuji, atau bahwa pujian itu sebenarnya tidak tulus kepada mereka. Nah, kawan-kawan, orang yang insecure, yang cenderung merasa kesulitan untuk menerima pujian, bisa jadi tanda bahwa orang tersebut tidak memiliki rasa kepercayaan diri yang cukup. Mereka mungkin meragukan kemampuan diri mereka sendiri, atau bahkan mereka merasa bahwa achievement mereka, pencapaian mereka di suatu bidang tidak cukup untuk dipuji, atau tidak layak bahkan untuk dipuji, diberi pujian, untuk disanjung. Ketika ada orang yang merasa insecure, kawan-kawan, mereka cenderung menganggap rendah achievement mereka, pencapaian mereka, dan lebih fokus pada kekurangan mereka. Ini, kawan-kawan, akan membuat mereka merasa tidak nyaman. Mereka akan merasa tidak bahagia saat menerima pujian. Padahal pujian ini benar, karena bertentangan dengan pandangan negatif mereka. Ini bahayanya ketika kita berpikir negatif atau selalu berpikir negatif tentang diri mereka sendiri. Kesulitan menerima pujian, kawan-kawan, ini bisa menghambat perkembangan kehidupan kita, bisa menghambat kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, bahkan kehidupan profesional kita di dunia kerja. Dia mungkin merasa tidak layak untuk dipuji, dia mungkin merasa tidak layak untuk dipromosikan, dia mungkin merasa tidak layak untuk mendapatkan gaji yang besar, atau bahkan mendapatkan komplimen. Dia tidak layak untuk memiliki tanggung jawab lebih besar, karena mereka meragukan kemampuan diri mereka sendiri. Ini kan tidak baik, kawan, dan ini perlu kita hindari. Misalnya ada seorang karyawan yang selalu merasa bahwa prestasi kinerjanya biasa saja, meskipun mendapat pujian dari atasannya, bahkan dari teman-teman sejawatnya misalnya. Mereka mungkin merasa bahwa pujian tersebut tidak tulus, bahwa pujian tersebut hanya untuk membuat diri mereka merasa lebih baik, bukan karena betul-betul karena kinerja mereka, karena prestasi mereka. Karena mereka merasa tidak benar-benar pantas untuk menerima pujian itu. Kemudian kawan-kawan, kelima, orang yang
insecure ini cenderung sangat bergantung pada pendapat orang lain. Fear of people opinion. Mereka cenderung harus mendapatkan validasi. Mereka mungkin merasa bahwa nilai dari diri mereka sendiri ditentukan oleh penilaian orang lain, ditentukan oleh pandangan orang lain, pendapat orang lain, bagaimana cara orang lain melihat mereka. Nah, kawan-kawan, ketergantungan pada pendapat orang lain, fear of people opinion, bisa membuat orang yang insecure ini kehilangan identitasnya, kehilangan idealismenya, kehilangan prinsip-prinsipnya, kehilangan keyakinan diri mereka bahkan. Ini sangat berbahaya, kawan. Dia mungkin selalu mencoba untuk memenuhi ekspektasi lingkungannya, ekspektasi teman-temannya, ekspektasi atasannya, ekspektasi orang lain dan sekitar mereka. Bahkan tidak itu bertentangan dengan keinginan sendiri, dengan hatinya, dengan nuraninya, atau nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Walaupun bertentangan, mereka akan melakukan itu. Ada orang lain berkesunan. Nah, ketergantungan seperti ini, kawan-kawan, seringkali berasal dari kurangnya self-confidence, kurangnya kepercayaan diri, dan satu lagi pengalaman masa lalu yang buruk, terutama dari keluarga mereka, di mana pendapat orang lain sangat berpengaruh. Misalnya saja, kawan-kawan, katakan ada orang yang sering mendapatkan persetujuan dari katakan orang tuanya misalnya. Mungkin merasa bahwa persetujuan, bahwa pujian eksternal sangat penting. Nah, ketergantungan seperti ini, kawan-kawan, bisa membuat orang yang insecure ini merasa tidak puas dengan diri mereka sendiri. Ini sangat berbahaya. Banyak kasus bunuh berawal dari ini. Merasa tidak puas dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak pernah benar-benar istilahnya dikenali. Mereka benar-benar tidak di-notice atau dihargai oleh orang lain untuk siapa mereka sebenarnya. Bekerja, berkreasi, improvisasi dalam kehidupannya. Misalnya ada seorang anak yang selalu mencoba mengikuti tren terbaru, atau istri Anda yang sering mengikuti tren terbaru, atau bergabung dengan kelompok-kelompok populer, kelompok sosialita misalnya. Kalau Anda mungkin di sekolah, atau istilahnya mungkin di lingkungan Anda, ini menjadi contoh. Mereka mungkin merasa bahwa mereka harus terus beradaptasi, harus terus berubah, mengikuti tren agar diterima oleh orang lain di komunitas mereka, di lingkungan mereka. Kemudian ada kawan-kawan, iri adalah tanda klasik dari insecure. Seseorang yang merasa insecure, kawan-kawan, seringkali sudah rasa iri dengan temannya, dengan kawan-kawannya, dengan tetangganya, dengan apa yang tetangganya capai, dengan apa yang tetangganya beli misalnya. Melihat orang lain bahagia, dia iri. Melihat orang lain sedih, dia iri. Mereka merasa bahwa hidup orang lain lebih baik. Mereka merasa bahwa hidup orang lain lebih berprestasi, lebih moncer, lebih beruntung, lebih mudah. Merasa iri, kawan-kawan, adalah hasil dari kurangnya penghargaan terhadap diri sendiri, self-compliment, kurangnya penghargaan terhadap pencapaian Anda sendiri. Orang-orang yang insecure ini, kawan-kawan, seringkali merasa bahwa mereka tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain, padahal sebenarnya tidak harus seperti itu. Bahwa mereka tidak mampu mencapai hal yang sama yang dicapai orang lain. Karena apa yang dialami orang lain belum kita alami. Secara psikologi, kawan-kawan, perasaan iri, perasaan dengki,
perasaan membanding-bandingkan seringkali berasal dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, kawan-kawan. Nah, hati-hati dengan ini. Ketika ada orang melihat orang lain memiliki apa yang mereka inginkan, gampang sekali membeli apa yang mereka mau. Orang-orang yang insecure ini, kawan-kawan, merasa frustasi dan tidak puas dengan diri mereka sendiri. Kenapa Pak begini? Kenapa Pak miskin? Kenapa Pak tidak mampu? Perasaan seperti ini, kawan-kawan, bisa merusak hubungan, bisa merusak kesejahteraan, bisa merusak kebahagiaan mental mereka. Mereka mungkin merasa frustasi, mereka mungkin merasa tertekan, dan kurang bersemangat untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Bahkan kurang bersemangat untuk menjalani hidup mereka sendiri. Coba saja kawan-kawan, katakanlah ada teman kita misalnya yang selalu merasa cemburu dengan keberhasilan dari kita atau file kita di kantor misalnya, di tempat kerja, atau keberhasilan dari teman yang lain di tempat kerja. Mereka akan merasa bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan promosi juga. Mereka akan merasa tidak akan pernah mencapai tingkat keberhasilan yang sama dengan yang kita capai atau dengan orang lain capai. Mereka akan merasa bahwa hidup mereka tidak adil. Nah, ini kawan-kawan, poinnya di sini. Ini bahaya. Kemudian, yang ketujuh yang saya kawan-kawan, orang insecure seringkali menghindari challenge, menghindari tantangan, menghindari masalah, menghindari kesempatan baru. Karena mereka takut gagal, mereka takut tidak berhasil, mereka takut tidak bisa mengambil tanggung jawab besar. Mereka lebih memilih untuk tetap berada di comfort zone. Mereka lebih memilih untuk tetap berada di zona nyaman mereka. Meskipun hal itu, kawan-kawan, berarti mereka harus kehilangan kesempatan emas, harus kehilangan kesempatan baik untuk berkembang, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memenuhi keinginan mereka. Kawan-kawan, menghindari tantangan, menghindari challenge adalah cara untuk melindungi diri dari rasa takut akan kegagalan, rasa takut akan penolakan. Jadi kalau mereka merasa gagal, tidak merasa akan mereka ditolak oleh lingkungan mereka. Padahal tidak demikian. Orang yang insecure, kawan-kawan, mungkin merasa bahwa mereka tidak cukup handal, mereka tidak cukup baik, atau mereka tidak memiliki kepantasan, atau mereka tidak merasa mereka tidak memiliki kemampuan yang diperlukan, kemampuan yang cukup untuk menghadapi tantangan tersebut. Akibatnya mereka menolak mengambil tanggung jawab. Kawan-kawan, rasa takut akan kegagalan, rasa takut akan penolakan seringkali berakar dari pengalaman masa lalu yang negatif, terutama dari orang-orang terdekat mereka saat mereka kecil, dari paman mereka, dari om mereka, tante mereka. Misalnya ada orang yang, kalau ada anak yang pernah mengalami kegagalan besar, mungkin di masa lalu mereka ya, mereka gagal besar, mereka tidak pernah naik kelas, mereka mungkin ada takut untuk mencoba lagi. Menghindari tantangan ini bisa menghambat pertumbuhan, ini bisa menghambat perkembangan, ini bisa menghambat kemajuan diri atau pribadi mereka. Cara hubungan sosial, hubungan pribadi dengan istrinya, bahkan hubungan pekerjaan mereka di kantor. Mereka mungkin merasa stagnan. Mereka merasa mungkin tidak mampu mencapai potensi yang sebenarnya mereka miliki, karena mereka takut mereka tidak bisa menggali potensi yang mereka miliki. Misalnya ada orang yang selalu menolak tawaran dipromosikan untuk jabatan yang lebih bagus di tempat kerja yang mereka bekerja di sana, karena mereka takut tidak bisa memenuhi ekspektasi dari atasannya, dari bosnya. Ini kan satu, kawan-kawan. Mereka lagi memilih untuk tetap pada posisi mereka saat ini. Dan meskipun itu berarti, kawan-kawan, mereka akan kehilangan kesempatan untuk maju. Mereka akan kehilangan kesempatan untuk berkembang. Bahkan mereka akan kehilangan kesempatan yang lebih besar, karir melonjak mereka di tempat kerja. Lalu kawan-kawan, bagaimana mengatasi rasa insecure ini? Untuk mengatasi, kawan-kawan, dari rasa insecure ini,
ini membutuhkan kesadaran diri dari orang yang merasa insecure. Cara berlanjutan membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitar mereka, teman mereka, sahabat mereka, guru mereka. Sedikit tips dari saya kawan-kawan yang bisa diambil untuk mengatasi bagaimana menghadapi rasa insecure apabila kita punya rasa insecure. Yang pertama adalah kawan-kawan mengolah diri untuk mengatasi rasa insecure atau melatih diri dengan mengenali atau memahami penyebabnya. Ini bisa mencakup refleksi diri, introspeksi diri, mencari tahu faktor-faktor apa yang membuat mereka atau mempengaruhi mereka sehingga mereka merasa insecure. Ini adalah salah satu cara untuk mengenali penyebab rasa insecure mereka. Misalnya dengan mencatat situasi atau kejadian yang terjadi yang memicu perasaan insecure mereka. Bila perasaan muncul, kita cari tahu kenapa ini muncul. Kita catat. Ini bisa membantu kita untuk mengidentifikasi pola dan memahami lebih baik apa yang membuat kita merasa insecure. Ini cara pertama kawan-kawan. Kemudian cara yang kedua, kita perlu mengembangkan self-confidence kita, kepercayaan diri kita. Ini adalah langkah yang sangat perlu untuk kita ambil untuk mengatasi rasa insecure, rasa tidak aman, rasa tidak nyaman. Ini bisa meliputi berbagai kegiatan dan bahkan latihan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa confident, rasa percaya diri. Misalnya dengan mencapai goal-goal kecil, goal-goal jangka pendek. Ini bisa membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri kita bahwa sebenarnya kita mampu untuk mengambil tanggung jawab. Ketika ada orang yang berhasil mencapai tujuan mereka, goal-goal kecil mereka, tujuan kecil mereka, mereka merasa lebih mampu, mereka merasa lebih percaya diri, mereka merasa lebih confidence untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, tantangan yang berdurasi lebih lama. Kemudian yang ketiga, hindarilah membandingkan diri kita secara sosial. Ini ada merupakan langkah penting. Kita harus fokus kawan-kawan pada perkembangan pribadi kita, pada perkembangan diri kita, pada perkembangan keilmuan kita, daripada kita terus-terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Apa yang mereka capai kawan-kawan belum tentu baik untuk diri kita. Fokuslah pada pencapaian diri kita sendiri dan celebrate, melakukan perayaan atau rayakanlah kemajuan yang kita capai walaupun kecil. Ini bisa membantu kita untuk mengurangi merasa insecure kawan. Makan di tempat enak misalnya. Kawan-kawan, mengakui setiap langkah kecil yang kita capai, yang kita lakukan untuk menuju tujuan yang lebih besar, ini akan membantu kita untuk mengatasi rasa insecure. Kemudian keempat, menerima dan menghargai diri Anda sendiri. Ini adalah salah satu kunci untuk mengatasi rasa insecure. Terimalah diri Anda sendiri. Hargailah diri Anda sendiri. Anda harus belajar untuk mencintai. Anda harus belajar untuk menerima diri Anda sendiri. Diri kita sempurna, diri kita baik, diri kita mampu dengan segala kekurangannya. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Dan tidak ada manusia yang benar-benar lemah. Tidak ada. Praktekkan self-compassion kawan, atau kasih sayang terhadap diri sendiri. Ini bisa meliputi bagaimana cara kita berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang positif. Melakukan afirmasi positif. Afirmasi penuh kasih sayang. Seperti yang akan dilakukan kepada teman Anda yang sedang mengalami kesulitan. Berbicara aja di depan teman. Ya kelima kawan. Ini langkah terakhir.
Anda mungkin perlu dukungan dari seorang psikolog, seorang profesional, atau mungkin teman Anda, atau orang yang mungkin berpengalaman yang Anda anggap itu sebagai guru. Entah teman Anda, entah keluarga Anda, atau mungkin seorang terapis misalnya. Ini bisa memberikan perspektif berbeda, memberikan pandangan, wawasan yang berbeda, dan wawasan baru, dan bisa membantu Anda merasa lebih didukung, merasa lebih diterima. Terapi dan konseling kawan-kawan bisa menjadi cara yang efektif, cara yang baik untuk mengatasi rasa insecure. Soalnya terapis profesional kawan-kawan bisa membantu Anda, bisa mendrive Anda untuk memahami penyebab rasa insecure yang selama ini menghantui perkembangan hidup Anda. Mengembangkan strategi-strategi yang baik untuk mengatasinya. Ini perlu orang-orang yang profesional. Kawan-kawan, rasa insecure adalah masalah umum kawan-kawan. Ini adalah masalah umum. Bisa terjadi pada siapa saja. Bisa mempengaruhi siapa saja. Bisa mengurangi semua aspek kehidupan dari Anda dan saya dan teman-teman Anda. Tanda-tanda insecure kawan-kawan. Memahaminya bagaimana, mengambil langkah tepat untuk mengatasinya bagaimana. Ini bisa membantu kita untuk hidup lebih bahagia, hidup lebih baik. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Hidup kita akan lebih memuaskan. Dukungan dari lingkungan sekitar. Kalau Anda tidak di lingkungan Anda, pindah lingkungan. Serta bagaimana usaha Anda untuk mengembangkan kepercayaan diri Anda, self-confidence Anda, dan bagaimana Anda menerima diri Anda sendiri. Ini adalah kunci untuk mengatasi rasa insecure dan mencapai kesejahteraan yang Anda inginkan. Mencapai Anda untuk berjalan tetap pada rel dan tetap bahagia walaupun tetap berjalan dengan segala macam kesulitannya kawan-kawan. Ingat kawan-kawan, kalau Anda merasa insecure, berarti orang lain, teman Anda, keluarga Anda, sahabat Anda, atau Anda yang menganggap mereka lebih dari Anda, dan kita merasa insecure. Ingat kawan-kawan, orang lain tidak ada yang pengen kita gagal. Tidak semuanya orang teman kita, lingkungan kita, tetangga kita, tidak semuanya merasa atau tidak ingin kita gagal. Tetapi rata-rata manusia, semua dari mereka tidak ingin kita melebihi mereka. Ingat itu kawan-kawan. Ini kadang rasa insecure ini kadang dibangun dengan narasi oleh tetangga kita, oleh lingkungan kita, di sekolah, di kampus, di komunitas kita, sehingga kita merasa insecure. Nah, ini perlu kita identifikasi kawan-kawan. Bersikap cuek, mereka adalah mereka dan saya adalah saya. Mereka punya cara dan saya punya cara. Selama ini dalam koridor yang baik, tidak melakukan hal haram, tidak menipu, tidak berbohong, tidak berhak orang, sah-sah saja kawan-kawan. Karena apa yang kita miliki sekarang ini bisa jadi merupakan hal yang orang lain impikan. Kalau ini terjadi, Anda tidak diterima, Anda tidak dihargai, Anda jarang dipuji, bahkan gak pernah, Anda selalu dicibir. Percaya kawan-kawan, berarti Anda punya kelebihan yang tidak mereka miliki. Ini poin penting yang harus Anda jambat. Mudah-mudahan kawan-kawan, apa yang pelajaran kali ini menjadikan kita lebih baik. Silakan dengan murid Anda, dengan mahasiswa Anda, dengan teman kerja Anda, terutama kepada anak-anak Anda kawan-kawan. Jangan jadikan anak Anda orang yang insecure, karena ini akan menghambat perkembangan mereka ke depan. Sekarang mungkin Anda masih hidup, Anda bisa melindungi mereka. Tetapi kalau Anda sudah meninggal, mereka belum terbiasa untuk mentraktir diri mereka sendiri, mereka akan merasa insecure. Ingat kawan-kawan, bahwa orang lain tetaplah orang lain, siapapun itu. Maka pendidikan karakter sangat penting agar anak Anda tidak merasa insecure, agar anak Anda merasa confidence. Baik kawan, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, bahkan jangan lupa untuk share dengan orang lain di media sosial Anda, agar pelajaran kali ini tidak hanya berhenti di Anda. Sampai jumpa kawan-kawan di video-video mendatang yang lebih matang, yang lebih bagus untuk
self improvement kita, untuk perkembangan hidup kita, perkembangan karir kita, terutama perkembangan dan keamanan mental kita secara psikologis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.